Malam ini di puncak pesta perusahaannya, suamiku memperlakukanku seperti sampah. Di depan mataku, dia tertawa bahagia dengan selingkuhannya sambil meneriakkan kata-kata paling kejam. Dia pikir aku hanyalah istri rumahan yang lemah dan tak berdaya. Dia boleh menikmati pestanya untuk 10 menit ke depan, karena setelah satu panggilan ini, wajahnya akan memucat. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dan kejutan. Dan kalau kamu ingin tahun ini segera punya rumah sendiri, hutang-hutangmu cepat lunas, dan hidupmu penuh berkah. Tulis, amin, di kolom komentar sekarang juga. Suara mesin mobil mewah berhenti di depan lobi utama Hotel Mahameru, disertai sorot lampu yang menembus tirai malam. Sosok anggun bergaun merah turun perlahan dari mobil itu. Dialah Dira. Udara malam yang sejuk beradu dengan hawa panas yang bergejolak di dadanya. Malam ini seharusnya menjadi malam kebanggaannya, malam di mana ia berdiri di sisi suaminya, Farhan, sang direktur utama perusahaan yang mereka bangun dari nol. Dira merapikan ujung gaunnya, menarik napas panjang, dan menatap bayangan dirinya di kaca mobil. Gaun merah itu memeluk tubuhnya dengan sempurna, dipadukan dengan kalung sederhana dan senyum lembut yang menenangkan. Tenang, bisiknya pada diri sendiri, malam ini akan baik-baik saja. Lobi hotel tampak berkilauan oleh lampu kristal raksasa yang bergelayut di langit-langit. Lantai marmer memantulkan langkah-langkah para tamu dengan sepatu mengilap. Sementara denting gelas dan tawa bergema dari dalam ballroom utama. Dira melangkah anggun menapaki tangga menuju pintu besar di ujung lorong. Dalam hatinya, ada harapan kecil, semoga Farhan melihatnya. Dan untuk sesaat saja, ingat bahwa di balik semua kesuksesannya, ada dirinya, istri yang pernah mempercayakan seluruh hidupnya untuk mimpi mereka berdua. Namun langkahnya terhenti. 2 orang satpam berbadan tegap berdiri di depan pintu masuk ballroom. Ekspresi mereka sopan tapi tegas. "Selamat malam, Bu. Boleh kami lihat undangannya?" tanya salah satu dari mereka. Dira tersenyum kecil. "Undangan? Saya istri dari Pak Farhan, direktur utama perusahaan ini." Suaranya tenang, walau di dalam dadanya mulai terasa getir. Satpam itu saling berpandangan, lalu memeriksa tablet digital di tangannya. Jemarinya menggulir daftar nama, dahinya berkerut. Beberapa detik berlalu terasa seperti selamanya. "Mohon maaf, Bu, nama Ibu tidak ada di daftar tamu." Nada suaranya sopan, tapi seperti pisau yang menusuk dada Dira tanpa ampun. Dira terpaku. Coba periksa lagi. Dira, istri dari Farhan. Namun hasilnya sama. Wajah kedua satpam itu menegang, antara patuh pada peraturan atau kasihan melihat wanita yang tampak begitu yakin, tapi kini kehilangan pijakan. Dari dalam ballroom, suara tawa bergema. Tawa yang ia kenal. Dira menoleh, dan di balik pintu kaca, ia melihat Farhan. Suaminya berdiri dengan segelas sampanye di tangan. Berdampingan dengan seorang wanita muda bergaun merah menyala. Wanita itu tersenyum, menatap Dira dengan tatapan congkak penuh kemenangan. Itu Resti, asisten pribadi suaminya. Kalung berlian yang melingkar di lehernya. Dira mengenali bentuknya. Tagihan kalung itu masih teringat jelas di kepalanya, nominalnya cukup untuk membeli satu rumah sederhana. Farhan bilang dulu itu hadiah untuk istri klien penting dari Jepang. Ternyata, malam ini, kalung itu tergantung di leher kekasihnya sendiri. Farhan melihat Dira dan tersenyum miring. Tatapan itu bukan kebingungan, tapi kepuasan. Ia melangkah mendekat, suaranya lantang dan dingin. "Ada apa ini?" Ribut-ribut di depan pintu, katanya pura-pura tak tahu. Salah satu satpam menjawab sopan, "Maaf, Pak Farhan. Ibu ini mengaku istri Bapak, tapi namanya tidak ada di daftar." Farhan tertawa.
Tawa itu bukan tawa yang dulu menenangkan, tapi tawa yang menghina. Ia menatap Dira dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah menilai sesuatu yang tak berharga. "Istriku," katanya dengan sinis. "Wanita murahan sepertimu? Tempatmu bukan di sini. Ini pesta untuk orang-orang penting, bukan untuk ibu rumah tangga yang cuma tahu dapur dan belanja." Kata-kata itu meledak di udara. Musik di dalam ballroom mendadak terasa pelan. Beberapa tamu yang mendengar mulai menoleh. Tatapan mereka campuran antara kasihan dan cemoohan. Dira berdiri kaku. Wajahnya memanas, matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha menahan air mata. Farhan, suami yang dulu ia cintai dengan seluruh hidupnya, baru saja menghinanya di depan puluhan orang, tanpa sedikit pun rasa malu. Resti tersenyum puas, menyandarkan kepala di bahu Farhan sambil berbisik sesuatu. Keduanya tertawa. Tawa itu menembus hati Dira seperti belati. Ia ingin berteriak, ingin menampar keduanya. Tapi tubuhnya seakan tak bisa digerakkan. Kakinya lemas, napasnya sesak. Ia hanya bisa mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi, hingga punggungnya bersandar pada pilar marmer yang dingin. Di sekelilingnya, orang-orang mulai berbisik pelan. Beberapa pegawai hotel berpura-pura tak melihat, tapi sorot mata mereka berbicara. Kasihan, tapi juga penasaran. Air mata Dira akhirnya jatuh. Tetes demi tetes membasahi pipinya, bercampur dengan make-up yang kini mulai luntur. Rasa malu, marah, kecewa, semuanya berpadu jadi satu. Namun di balik tangis itu, di dalam dada yang remuk, ada bara kecil yang perlahan menyala. Malam itu, dunia mungkin melihat Dira sebagai wanita yang kalah. Tapi mereka tak tahu, di balik keheningan air matanya, ada badai besar yang sedang disiapkannya. Dan badai itu akan dimulai malam ini. Dira berdiri terpaku di depan ballroom yang kini menutup pintunya rapat. Cahaya dari dalam menembus kaca buram, menampilkan siluet orang-orang yang menari, tertawa, dan bersulang di bawah gemerlap lampu kristal. Sementara di luar, ia berdiri sendirian. Angin malam berhembus pelan, membawa sisa parfum dan tawa Farhan yang masih terngiang di telinganya. Dira memejamkan mata. Air matanya sudah kering, tapi hatinya masih bergolak. Setiap detik yang berlalu terasa seperti menyalakan bara api di dadanya. Rasa malu dan sakit hati itu kini berubah bentuk, menjadi amarah yang tajam dan tenang. Ia menyandarkan tubuhnya pada pilar marmer, mengatur napasnya yang memburu, lalu menatap pantulan wajahnya di kaca jendela hotel. Wanita yang menatap balik padanya bukan lagi Dira yang lembut dan sabar. Wajah itu kini dingin, kaku, dan matanya menatap dengan keyakinan yang menakutkan. Ia membuka tas kecilnya. Tangan yang tadi gemetar kini mulai mantap. Dari dalamnya, ia mengeluarkan ponsel hitam yang sejak lama hanya ia gunakan untuk urusan pribadi tingkat tinggi. Nomor yang ada di daftar panggilan cepat hanya satu, nama yang sudah ia percayai sejak masa kuliah, Pak Hamdan. Ia menekan tombol itu. Nada sambung berdering sebentar. Lalu terdengar suara berat dan berwibawa di seberang. "Selamat malam, Bu Dira." Dira menelan ludah. Suaranya serak, tapi nadanya tegas. "Pak Hamdan," ucapnya pelan namun jelas, "aktifkan protokol badai merah." Ada jeda singkat di ujung telepon, seperti keheningan sebelum badai. Namun Hamdan tidak bertanya. Ia tahu betul arti perintah itu. "Siap, Bu," jawabnya pendek, lugas, tanpa ragu sedikit pun. "Bekukan semua rekening atas nama Farhan, baik pribadi maupun perusahaan," lanjut Dira. "Blokir semua akses kartu kredit, saham, dan otorisasi transaksi. Dalam 10 menit dari sekarang, aku ingin semuanya berhenti. Tidak ada Rp1 pun yang bisa ia sentuh." "Perintah diterima," jawab Hamdan. "Saya akan hubungi tim keuangan dan legal sekarang juga."
Dira menutup telepon tanpa banyak kata. Ia menatap layar ponselnya sesaat, kemudian menaruhnya kembali ke dalam tas. Tangannya gemetar ringan, bukan karena takut, melainkan karena aliran adrenalin yang membuncah. Udara malam terasa lebih dingin, tapi pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Permainan sudah dimulai, Farhan, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. 10 tahun lalu, Dira mungkin akan menangis berhari-hari jika diperlakukan seperti ini. Ia akan bersembunyi di kamar, menulis surat panjang untuk menjelaskan perasaannya, berharap suaminya kembali meminta maaf. Tapi malam ini, sesuatu dalam dirinya telah berubah selamanya. Cinta yang dulu membuatnya buta kini telah terbakar habis, menyisakan kekuatan yang selama ini tertidur di balik kelembutan seorang istri. Ia berjalan perlahan menuju taman kecil di sisi lobi. Langit malam menggantung berat, dihiasi awan gelap yang menutupi bintang-bintang. Suara musik dari dalam ballroom masih terdengar samar, namun kini baginya itu hanyalah gema dari masa lalu. Di taman itu, Dira berdiri di bawah pohon palem tinggi, membiarkan angin meniup rambutnya yang mulai kusut. Ia menarik napas panjang, merasakan ketenangan aneh yang datang setelah keputusan besar. Dalam kepalanya, potongan-potongan masa lalu mulai berputar seperti film yang tak bisa dihentikan. Malam-malam panjang saat ia membantu Farhan menyusun proposal bisnis. Pagi-pagi saat ia menyiapkan kopi untuk suaminya yang sedang menulis strategi pemasaran di ruang tamu kecil mereka. Semua kenangan itu kini terasa jauh, seperti milik orang lain. Dira sadar, cinta yang tulus pun bisa menjadi rantai jika diberikan kepada orang yang salah. Dan malam ini, rantai itu sudah putus. Di sisi lain kota, di sebuah apartemen kecil yang dulu sering menjadi tempat mereka menyusun mimpi, layanan perbankan Farhan mulai menunjukkan tanda-tanda kejanggalan. Sistem keuangan yang terkoneksi dengan protokol keluarga Adinegoro kini bergerak otomatis. Dalam jaringan internal, setiap rekening dengan nama Farhan diidentifikasi, diverifikasi, lalu dibekukan. Transaksi yang sedang berjalan dibatalkan. Kartu kredit berstatus suspended. Sistem keamanan perusahaan mulai memutus akses direktur utamanya tanpa pemberitahuan. Semuanya berjalan cepat, senyap, dan legal. Sebuah badai administratif yang hanya bisa dilancarkan oleh orang dengan kekuasaan sesungguhnya, Dira. Dira kembali ke mobilnya. Sopir yang setia menunggunya sejak tadi, menatapnya lewat kaca spion. "Bu, apakah kita pulang?" tanyanya hati-hati. Dira menatap ke arah pintu hotel sekali lagi. Ia bisa melihat bayangan Farhan di dalam, tertawa bersama para tamu. Ia menarik senyum tipis, senyum yang tak lagi menyimpan kesedihan, hanya keheningan dari jiwa yang sudah selesai menangis. "Tidak," jawabnya pelan. "Kita tunggu sebentar." Ia membuka jendela mobil, membiarkan udara malam masuk. Hujan tipis mulai turun, menetes pelan di atap mobil seperti denting jam yang menghitung waktu. Setiap tetes hujan adalah hitungan mundur menuju kehancuran Farhan. Dalam waktu 10 menit, seluruh dunia lelaki itu akan berhenti berputar. Tidak ada akses uang, tidak ada kekuasaan, tidak ada nama baik. Semua akan hilang dalam keheningan yang ia ciptakan sendiri. Dira menatap jam di pergelangan tangannya. 4 menit lagi. Ia menatap ke langit yang kini mulai memercikan hujan deras. Di balik kaca, lampu-lampu kota tampak berpendar, menciptakan pantulan cahaya seperti air mata yang berkilau. Namun kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah cahaya dari jiwa yang baru saja bangkit dari reruntuhan. Teleponnya bergetar pelan. Nama Pak Hamdan muncul di layar. "Semua sudah selesai, Bu." Suara itu terdengar mantap. Seluruh rekening atas nama Farhan, baik pribadi maupun perusahaan, resmi dibekukan. Aksesnya ke sistem internal PT Cakra Gemilang juga telah ditutup. Mulai sekarang, hanya Anda yang memiliki otorisasi penuh sebagai pemilik sah. "Baik," jawab Dira tenang. "Pastikan juga seluruh dewan direksi menerima pemberitahuan dalam 2 jam ke depan."
dan siapkan satu hal lagi. Apa itu, Bu? Panggung, jawab Dira. Malam ini, pemilik asli perusahaan akan menampakkan diri. Ia menutup telepon. Di luar, hujan turun semakin deras. Dira bersandar di kursinya, menatap ke arah langit yang hitam. Di antara gemuruh petir dan kilat yang membelah awan, ia merasakan sesuatu yang aneh, kedamaian. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tak lagi merasa kecil. Tak lagi merasa harus meminta pengakuan dari siapapun. Malam itu, seorang wanita yang dihina di depan semua orang telah berubah menjadi sosok yang paling ditakuti dalam diam. Dan dari balik kaca mobil yang berembun, senyumnya perlahan muncul, dingin, tenang, dan pasti. Sekarang giliranmu, Farhan, bisiknya. Lihat bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam satu malam. 10 tahun yang lalu, Dira bukanlah sosok wanita berwibawa yang berdiri di bawah cahaya lampu hotel mewah malam ini. Ia hanyalah seorang gadis sederhana, penuh tawa dan keyakinan, yang percaya bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya. Waktu itu, dunia terasa kecil, hanya seluas kamar kos sempit di kawasan Menteng yang menjadi saksi awal perjalanan mereka berdua. Farhan masih mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Ekonomi. Ia dikenal karismatik, cerdas, dan penuh mimpi besar. Bibirnya selalu sibuk berbicara tentang rencana masa depan, ide bisnis, dan ambisi membangun perusahaan sendiri. Tapi di balik semua impian itu, tak ada apapun selain tekad dan keberanian nekat. Tak ada modal, tak ada koneksi, hanya semangat yang seolah tidak bisa padam. Dira mengenalnya di sebuah seminar kewirausahaan. Farhan menjadi salah satu pembicara muda, sementara Dira hadir sebagai peserta. Ia terpesona bukan pada penampilannya, tapi pada keyakinan di matanya saat berbicara tentang mimpi. Setelah acara selesai, Dira memberanikan diri menghampiri dan mengucapkan terima kasih. Dari obrolan ringan sore itu, percakapan mereka terus berlanjut, kopi sore berganti menjadi makan malam. Dan akhirnya, sebuah ikatan hati mulai tumbuh di antara mereka. Farhan selalu berkata bahwa Dira adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa dilihat apa adanya. Sementara Dira, yang tumbuh di lingkungan keluarga konglomerat Suryo Adinegoro, merasa untuk pertama kalinya bisa hidup tanpa bayang-bayang status dan harta. Ia bisa tertawa tanpa sopan santun yang kaku, bisa bermimpi tanpa perhitungan warisan. Ia jatuh cinta, bukan karena janji atau kemapanan, tetapi karena di mata Farhan, ia melihat keberanian yang selama ini tidak pernah ia miliki. Hubungan mereka berjalan cepat. Dalam waktu setahun, mereka menikah secara sederhana. Hanya dihadiri keluarga terdekat dan beberapa sahabat. Dira mengenakan kebaya putih sederhana dan cincin perak biasa, bukan berlian, bukan pesta besar. Namun baginya, itulah momen paling jujur dalam hidupnya. Ia menikahi cinta, bukan status. Ia percaya, kebahagiaan sejati tidak membutuhkan kemewahan. Hanya dua orang yang mau berjuang bersama di jalan yang sama. Namun Dira menyimpan satu rahasia besar. Ia tidak pernah menceritakan pada Farhan bahwa dirinya adalah satu-satunya pewaris keluarga besar Suryo Adinegoro. Keluarga konglomerat tua yang memilih hidup jauh dari sorotan media. Ayahnya, Suryo Adinegoro, adalah pengusaha legendaris yang memiliki saham di berbagai perusahaan besar. Tapi bagi Dira, harta keluarga itu bukanlah kebanggaan, melainkan beban. Ia ingin dicintai bukan karena kekayaan, melainkan karena dirinya sendiri. Ketika ayahnya meninggal dunia setahun setelah pernikahan mereka, Dira diwarisi sejumlah aset luar biasa besar, saham, tanah, rekening deposito, dan surat berharga. Namun ia memilih diam. Ia tetap tinggal bersama Farhan di apartemen kecil. Menjalani kehidupan sederhana seperti pasangan muda kebanyakan. Suatu malam, Farhan duduk di balkon kecil mereka. Cahaya lampu jalan masuk dari selatirai, menerangi wajahnya yang murung. Proposal bisnisnya baru saja ditolak lagi,
yang ke-10 kalinya dalam 6 bulan. Dira yang sedang membuat teh mendekatinya. Ia duduk di sebelah Farhan, menatap mata pria yang ia cintai itu dengan lembut. Han, panggilnya pelan, kalau aku punya sesuatu yang bisa bantu kamu, mau kamu terima? Farhan menatapnya, mengernyit bingung. Bantu? Maksudmu? Dira mengeluarkan amplop besar dari laci kecil di kamar mereka. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen dan buku tabungan lama peninggalan ayahnya. Ia menyerahkannya pada Farhan. Ini warisan dari ayahku, katanya lirih. Selama ini aku tidak bilang karena aku takut kamu salah paham. Tapi aku ingin kamu tahu, aku percaya padamu. Gunakan ini untuk membangun mimpimu. Aku ingin kamu berhasil. Farhan menatap angka di tabungan itu. Matanya membulat. Angkanya terlalu banyak untuk ia hitung dalam sekali pandang. Dira, ini uang berapa? Suaranya gemetar. Cukup untuk memulai apapun yang kamu impikan, jawab Dira dengan tenang. Tapi satu hal. Aku tidak mau ini mengubah kita. Aku hanya ingin kamu tetap jadi Farhan yang aku kenal. Pejuang yang gigih, bukan orang yang mabuk kekuasaan. Farhan memeluknya erat malam itu. Ia bersumpah tidak akan pernah melupakan kebaikan istrinya. Katanya, keberhasilan nanti akan menjadi milik mereka berdua. Dan tidak akan ada yang mampu memisahkan mereka. Dari situlah semuanya dimulai. Dengan uang itu, Farhan mendirikan PT Cakra Gemilang, perusahaan konsultan dan perdagangan yang ia impikan. Namun atas permintaan Dira, seluruh aset dan saham mayoritas didaftarkan atas nama dirinya. Sementara Farhan menjadi direktur utama yang tampil di depan publik. Biar kamu yang bersinar, ujar Dira waktu itu. Dunia harus tahu kalau kamu mampu. Farhan menatapnya dengan mata berbinar. Ia merasa dicintai dan dipercaya sepenuhnya. Dan bagi Dira, itulah kebahagiaan sejati, melihat pria yang ia cintai berdiri tegak di atas hasil kerja kerasnya sendiri. Tahun demi tahun berlalu. Cakra Gemilang tumbuh pesat. Mereka pindah ke rumah mewah di kawasan elit. Memiliki mobil-mobil Eropa, dan dikenal sebagai pasangan sukses yang harmonis. Namun perlahan, Farhan berubah. Semakin tinggi ia naik, semakin besar pula egonya tumbuh. Dira mulai jarang diajak berdiskusi tentang perusahaan. Setiap kali ia memberi saran, Farhan hanya menanggapi dengan dingin. Kamu nggak ngerti urusan bisnis, Dir. Biarkan aku yang urus, katanya suatu kali. Dira hanya tersenyum. Ia masih mencoba memahami. Ia pikir Farhan hanya lelah. Namun di balik senyum itu, hatinya mulai retak. Retak yang kecil, tapi semakin lama semakin dalam. Waktu bergulir cepat. Cakra Gemilang kini menjadi perusahaan bernilai miliaran. Di balik layar, Dira masih menjadi penopang keuangan utama. Tapi di depan publik, hanya Farhan yang disebut sebagai pendiri. Ia mulai sering tampil di televisi, diundang ke seminar, dan mendapat penghargaan. Sementara Dira, perlahan menghilang dari panggung yang ia ciptakan sendiri. Dan di saat itulah, seseorang baru masuk ke kehidupan mereka. Seorang wanita muda, berwajah polos, dengan senyum lembut dan tutur kata sopan. Namanya Resti, asisten baru Farhan. Awalnya, Dira bahkan yang menyetujui perekrutannya. Ia tidak tahu, keputusan kecil itu akan menjadi awal dari kehancuran rumah tangganya sendiri. Cinta yang dulu menjadi kekuatan kini perlahan berubah menjadi kelemahan. Dan Dira tidak sadar dalam pernikahannya yang tampak sempurna. Ia sedang membangun kerajaan yang suatu hari akan digunakan suaminya untuk menjatuhkannya. Malam itu, di bawah cahaya remang balkon kecil tempat semuanya dimulai. Dira menatap langit dan mengingat janji Farhan. Kesuksesanku adalah kesuksesanmu. Ia tersenyum getir. Ya, ternyata ia benar. Kesuksesan Farhan memang miliknya juga. Karena tanpanya,
semua itu tak akan pernah ada. Dan kini, waktunya telah tiba bagi dunia untuk tahu kebenarannya. Waktu terus berjalan, dan dalam hitungan tahun, Cakra Gemilang berubah menjadi salah satu perusahaan yang paling disegani di Jakarta. Logo perusahaan itu terpampang di gedung tinggi kaca biru di kawasan Sudirman, dan nama Farhan Dirgantara terpampang di berbagai media bisnis sebagai sosok muda inspiratif. Namun di balik gemerlap itu, Dira semakin jarang terlihat. Ia jarang menghadiri rapat direksi, tak lagi ikut dalam pengambilan keputusan besar. Farhan selalu berkata, "Kamu istirahat saja di rumah. Biarkan aku yang urus semuanya." Awalnya Dira menuruti. Ia percaya pada suaminya, seperti dulu saat mereka hidup di kamar kos kecil. Tapi seiring waktu, kehangatan di mata Farhan memudar. Senyumnya berubah menjadi basa-basi, suaranya dingin, dan setiap pelukan terasa formal, seolah ia sedang memeluk seseorang yang tidak lagi berarti apa-apa. Hingga pada suatu hari, muncul nama yang mengubah segalanya, Resti. Resti direkrut sebagai sekretaris pribadi Farhan. Usianya baru 25 tahun, wajahnya manis, suaranya lembut, dan tutur katanya sopan. Ia tampak polos, setidaknya di awal. Dira bahkan yang menandatangani surat penerimaan kerjanya. Kelihatannya rajin, kata Dira waktu itu. Farhan butuh seseorang yang bisa bantu urus jadwalnya yang padat. Di bulan-bulan pertama, Resti tampak seperti karyawan ideal. Selalu datang paling pagi, pulang paling malam, mencatat semua agenda Farhan, menyiapkan kopi tanpa diminta, dan bahkan sesekali mengingatkan Dira lewat pesan. "Ibu, jangan lupa Pak Farhan ada rapat pagi ini ya." Sikapnya membuat semua orang di kantor merasa nyaman. Namun di balik kesopanan itu, Resti perlahan menanamkan sesuatu, racun halus yang tak terlihat. Ia tahu bagaimana cara memuji Farhan dengan kata-kata yang membuat egonya tumbuh. Pak Farhan memang visioner sekali, katanya setiap kali Farhan menyampaikan ide rapat. "Kalau bukan karena Bapak, perusahaan ini nggak akan sebesar sekarang." Kalimat itu sederhana, tapi diulang terus setiap hari. Dan perlahan, Farhan mulai percaya. Ia mulai lupa bahwa dulu ada seseorang yang diam-diam mengorbankan segalanya untuk mewujudkan impiannya. Ia mulai menganggap semua pencapaian itu semata karena dirinya sendiri. Dira melihat perubahan itu, tapi ia memilih diam. Ia pikir, Resti hanya karyawan yang terlalu hormat. Namun diamnya Dira justru membuat racun itu tumbuh semakin dalam. Suatu malam, Dira datang ke kantor tanpa memberi kabar lebih dulu. Ia membawa bekal makan malam, nasi goreng kesukaan Farhan, seperti yang dulu sering ia buat ketika mereka masih berjuang. Lift berhenti di lantai 28, dan ia melangkah masuk ke ruang direktur utama dengan hati yang hangat. Namun pemandangan yang ia temukan membuat langkahnya membeku di ambang pintu. Lampu ruang kerja redup, hanya ada cahaya lembut dari lampu meja yang menyinari dua sosok. Farhan duduk di kursinya, tertawa pelan sambil memandangi layar laptop. Di sebelahnya, Resti berdiri begitu dekat, menyandarkan diri di meja, tangannya menunjuk sesuatu di layar. Terlalu dekat. Terlalu akrab. Mereka tidak sadar Dira berdiri di sana. Hingga ponsel Dira di tangannya bergetar, memecah keheningan. Farhan menoleh. Dan dalam sepersekian detik, raut wajahnya berubah, dari terkejut menjadi gelisah. "Dira? Kenapa nggak bilang mau ke sini?" Suaranya datar, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kegugupan. Dira tersenyum tipis. "Aku cuma ingin antar makan malam. Kupikir kamu belum makan." Ia meletakkan kotak makan di meja, lalu menatap Resti yang kini berdiri kaku, menunduk pura-pura sibuk. "Resti ya?" tanya Dira lembut. "Terima kasih sudah bantu suamiku." Resti tersenyum kaku, bibirnya bergerak cepat. "Iya, Bu. Saya cuma bantu sedikit." Tapi dari matanya, Dira tahu. Bukan bantuan yang ia berikan, melainkan kendali. Sejak malam itu, Dira mulai memperhatikan. Farhan pulang semakin larut. Sering ada rapat mendadak yang tidak pernah tercatat di jadwal. Teleponnya sering diangkat dengan suara pelan dan berbisik. "Aku di kantor, nanti aku kabarin lagi." Dira pura-pura tak tahu. Ia masih mencoba berpikir positif. Tapi di dalam hatinya, rasa curiga mulai tumbuh seperti bayangan yang tak bisa diusir. Sampai suatu pagi,
Dira menerima sebuah email anonim. Tanpa subjek, tanpa pesan. Hanya berisi satu foto, Farhan dan Resti di restoran mewah, duduk berhadapan, bergenggaman tangan. Di bawah foto itu, ada satu kalimat pendek. Orang yang kamu cintai sudah punya dunia baru. Dira tidak menangis. Ia hanya duduk lama di ruang tamunya, menatap layar laptop dengan mata kosong. Hatinya hancur, tapi kepalanya tetap tenang. Ia tidak akan marah tanpa bukti. Ia tidak akan mengamuk seperti wanita cemburu di sinetron. Jika ini benar, ia akan memastikan kebenarannya dengan caranya sendiri. Malam berikutnya, Dira memeriksa laporan keuangan pribadi mereka. Satu transaksi mencolok menarik perhatiannya, pembelian kalung berlian senilai ratusan juta rupiah. Deskripsi pembelian tertulis, gift special client from Japan. Tapi Dira tahu, perusahaan mereka tidak punya klien dari Jepang bulan itu. Ia mencetak laporan itu, lalu menyimpannya di dalam map merah, tanpa sepatah kata pun. Sejak hari itu, ia mulai menyusun diamnya menjadi rencana. Ia kembali memantau struktur perusahaan, memeriksa ulang dokumen kepemilikan, dan memastikan semua akses finansial tetap atas namanya. Farhan mungkin lupa, tapi Dira tidak pernah menyerahkan kendali penuh. Ia hanya memberi panggung sementara, bukan kekuasaan abadi. Beberapa bulan kemudian, Farhan mengundang Dira ke pesta besar perusahaan. Ia mengatakan acara itu untuk merayakan pencapaian tahunan Cakra Gemilang dan memperkenalkan Resti sebagai karyawan teladan. Nada suaranya terdengar manis, tapi di telinga Dira, itu terdengar seperti ejekan. Namun ia datang. Dengan gaun merah elegan dan senyum tenang, ia melangkah ke hotel tempat pesta itu digelar. Ia tidak tahu bahwa malam itu bukan pesta penghargaan, melainkan panggung penghinaan yang disiapkan oleh dua orang yang pernah ia percayai. Dan di sanalah semuanya meledak. Malam ketika satpam menahannya di depan pintu. Malam ketika suaminya sendiri menertawakannya di hadapan dunia. Malam ketika air matanya berubah menjadi api. Kini, ketika Dira duduk di dalam mobil memandangi hujan yang turun di kaca jendela. Semua potongan kisah itu berputar dalam pikirannya seperti film lama. Dari cinta pertama hingga pengkhianatan terakhir. Semuanya menyatu menjadi satu kesimpulan pahit. Cinta yang tulus tanpa kesetaraan hanya akan melahirkan luka. Dan malam itu, luka yang ia terima bukan akhir dari segalanya. Itu hanyalah awal dari kebangkitan seorang wanita yang dulu disalahartikan sebagai lemah. Dira menatap bayangannya di kaca. Sekilas, ia melihat dua wajah dalam satu pantulan. Gadis lembut yang dulu ia kenal, dan wanita kuat yang kini menggantikannya. Terima kasih, Resti, bisiknya pelan. Kalau bukan karena racunmu, aku tidak akan pernah tahu seberapa besar kekuatanku sendiri. Malam telah berlalu. Dan fajar yang akan datang adalah fajar yang akan menyingkap siapa sebenarnya yang pantas berdiri di singgasana Cakra Gemilang. Di dalam ballroom Hotel Mahameru, musik berdentum riuh. Lampu-lampu kristal memantulkan cahaya yang menari di atas kepala para tamu. Ratusan orang berdiri, bersulang, tertawa, dan memuji nama Farhan Dirgantara. Sang direktur muda yang disebut-sebut sebagai simbol kesuksesan baru Indonesia. Di tengah sorotan lampu, Farhan berdiri gagah. Setelan jas hitamnya berkilau, dasinya sempurna, senyumnya percaya diri. Di sisi kanannya, Resti berdiri anggun dalam gaun merah menyala. Mereka tampak seperti pasangan yang ditakdirkan untuk bersinar bersama. Meski kebenarannya jauh lebih gelap dari yang terlihat. Terima kasih untuk semua dedikasi tim Cakra Gemilang, suara Farhan menggema melalui mikrofon. Tanpa kerja keras kalian, perusahaan ini takkan sampai sejauh ini. Kita adalah keluarga, dan malam ini, kita merayakan kemenangan kita bersama. Tamu-tamu bertepuk tangan. Kamera dan ponsel berkilat. Farhan mengangkat gelas sampanye dan bersulang tinggi-tinggi. Namun di detik yang sama, layar LED di belakang panggung berkedip aneh. Gambar logo perusahaan berubah menjadi hitam sesaat. Lalu kembali muncul dengan simbol yang tak dikenali oleh siapapun di ruangan itu. Huruf A berwarna merah menyala muncul perlahan di tengah layar. Farhan menatap bingung.
Apa yang terjadi dengan sistemnya? Serunya sambil menoleh ke belakang panggung. Beberapa staf mulai panik, berlari kecil ke arah perangkat kontrol. Namun sebelum ada yang sempat mematikan layar, tulisan besar muncul perlahan di LED, huruf demi huruf, membentuk satu kalimat. Protokol badai merah, diaktifkan. Ruangan seketika hening. Suara musik berhenti, para tamu saling menatap bingung. Farhan menurunkan gelasnya, wajahnya pucat. Ia mencoba tertawa kecil, berusaha menutupi ketegangan. Ah, mungkin hanya error dari tim teknis, katanya setengah gugup. Tapi detik berikutnya, ponselnya bergetar di saku jas. Ia mengeluarkannya, dan matanya membesar. Puluhan notifikasi dari bank muncul serentak. Transaksi ditolak. Rekening dibekukan. Akses akun perusahaan dinonaktifkan. Farhan menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia menekan nomor manajer keuangannya, tapi tak ada jawaban. Satu lagi pesan masuk dari direktur operasional. Pak, sistem kepemilikan berubah. Kami baru saja menerima notifikasi resmi dari pengacara keluarga Suryo Adinegoro. Semua saham atas nama Ibu Dira. Anda bukan lagi pemegang otoritas. Darah di wajah Farhan seolah mengalir turun. Dunia di sekelilingnya berputar. Ia menatap Resti yang tampak kebingungan. Ini apa maksudnya? Katanya dengan suara bergetar. Namun sebelum ada yang menjawab, pintu utama ballroom terbuka perlahan. Cahaya putih dari luar menerobos masuk. Dan di tengah sorotan lampu itu, Dira melangkah masuk. Gaun putih elegan yang ia kenakan berkilau lembut. Rambutnya terurai rapi, langkahnya mantap. Dua pengawal dan seorang pria tua berjas abu-abu berjalan di belakangnya, Pak Hamdan, pengacaranya yang setia. Semua mata tertuju pada wanita itu. Setiap langkahnya membawa aura kekuasaan yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Dira berhenti di tengah ruangan. Senyumnya tenang. Tatapan matanya dingin namun berwibawa. Selamat malam, ucapnya pelan, suaranya menggema jelas di seluruh ballroom. Farhan menatapnya seperti melihat hantu dari masa lalu. Dira, apa yang kamu lakukan di sini? Datang ke pestaku, jawab Dira singkat. Seketika ruangan riuh dengan bisikan. Beberapa tamu saling berbisik heran. Pestanya. Bukankah ini pesta ulang tahun perusahaan? Dira menatap ke arah layar besar di belakang panggung. Sekali jentik jarinya, layar itu berganti menampilkan dokumen legal bertanda cap notaris dan logo Kementerian Hukum. Di atasnya tertulis, Akta Pendirian PT Cakra Gemilang. Pemilik saham, Dira Suryo Adinegoro 95%. Farhan Dirgantara 5%. Layar berikutnya menampilkan bukti transfer, surat kuasa, dan legalisasi kepemilikan. Satu persatu fakta yang tak bisa dibantah terpampang di depan mata semua orang. Farhan maju setengah langkah. Ini tipu muslihat, serunya. Semua orang tahu aku yang membangun perusahaan ini. Dira menatapnya datar. Benar, katanya pelan. Tapi siapa yang memberimu modal pertama kali? Siapa yang menanggung semua kerugian di tahun-tahun awal? Dan siapa yang tetap bertahan saat semua orang meninggalkanmu? Farhan tak menjawab. Semua tatapan tamu kini tertuju padanya, tajam dan penuh penilaian. Dira melangkah ke panggung. Suara langkah hak sepatunya bergema jelas di ruangan yang kini sunyi. Ia mengambil mikrofon dari tangan MC yang kebingungan. Malam ini, katanya tenang, aku datang bukan untuk membuat drama. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Aku pemilik sah PT Cakra Gemilang, dan mulai detik ini, semua aset dan otoritas perusahaan kembali ke tanganku. Lalu ia menatap langsung ke arah Farhan. Tuan Farhan Dirgantara, berdasarkan bukti hukum yang sah dan surat keputusan direksi, Anda resmi dipecat dari jabatan Direktur Utama.
Seketika, suara gemuruh kecil terdengar dari kerumunan tamu. Sebagian terkejut, sebagian lagi berbisik pelan. Resti berdiri terpaku, wajahnya memucat. Tidak, tidak mungkin, seru Farhan, matanya merah menahan amarah. Ia melangkah ke depan, mencoba merebut mikrofon. Namun dua pengawal Dira berdiri di depannya, menghentikan langkahnya. Sorot mata mereka tajam, tapi tetap profesional. Dira menatap mantan suaminya itu dengan senyum kecil. Saat kamu menghina aku di depan pintu tadi, aku sudah memutuskan untuk mengakhiri semua ini dengan tenang. Aku tidak ingin membalas dengan kata-kata. Aku ingin kamu belajar bahwa menghancurkan orang yang mencintaimu berarti menghancurkan pondasi tempatmu berdiri. Farhan terdiam. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari pukulan manapun. Tangan Resti menggenggam lengannya, tapi ia menepis kasar. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia melihat ke layar, semua bukti masih terpampang jelas. Tidak ada jalan keluar. Dira menunduk sedikit, mengakhiri pidatonya dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan terpaku. Terima kasih sudah membantuku membangun perusahaan ini. Tapi sejak malam ini, permainanmu sudah selesai. Lalu ia menoleh ke arah satpam yang dulu menahannya di depan pintu. Dengan senyum hangat, ia berkata lembut. Terima kasih sudah menjalankan tugas dengan baik malam ini. Sekarang, tolong antar tamu kita ini keluar dengan sopan. Dua petugas keamanan melangkah ke depan, mempersilakan Farhan dan Resti keluar. Mereka mencoba menolak, tapi sorotan kamera dan tatapan tamu membuat mereka tak berdaya. Langkah mereka terhenti tepat di depan pintu tempat Dira pernah dihina. Kini, posisi berbalik sempurna. Farhan berdiri di tempat yang sama. Namun kali ini, dialah yang dipermalukan di depan semua orang. Dira menatapnya tanpa kebencian, hanya keheningan yang penuh makna. Setiap luka ada waktunya untuk sembuh, katanya pelan. Tapi malam ini, biarkan luka itu jadi pelajaran untukmu. Pintu tertutup pelan di belakang Farhan. Musik lembut kembali diputar. Para tamu masih terpaku, antara kagum dan tak percaya. Dan di tengah semua itu, Dira berdiri dengan tenang di atas panggung. Bukan sebagai istri yang disakiti, tapi sebagai pemilik sejati dari kerajaan yang dulu ia bangun dengan cinta. Di wajahnya, tak ada air mata. Hanya senyum kecil. Senyum kemenangan yang lahir dari kesabaran panjang. Malam itu, dunia melihat bagaimana kekuasaan benar-benar berbalik. Dan untuk pertama kalinya, Dira tidak lagi menjadi bayangan di belakang nama suaminya. Ia telah menjadi sinarnya sendiri. Sorotan lampu panggung kini tertuju sepenuhnya pada Dira. Setiap tamu yang tadi bersorak dan menari kini berdiri kaku, diam, menatap sosok wanita yang baru saja membalikkan keadaan dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Di bawah langit-langit kristal yang berkilau, suasana pesta berubah menjadi sidang tanpa palu. Dan Dira, wanita yang tadi malam dihina di depan pintu, kini berdiri di kursi tertinggi keadilan malam itu. Semua mata tertuju padanya, tetapi Dira tidak mencari sorotan. Ia tidak haus tepuk tangan, tidak lapar pengakuan. Yang ia cari hanyalah kebenaran. Bukan untuk menebus harga dirinya, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan yang telah lama dirampas oleh kebohongan. Dengan langkah tenang, ia turun dari panggung utama menuju layar besar yang masih menampilkan akta kepemilikan perusahaan. Suaranya lembut namun tegas, dan setiap kata terasa seperti palu yang mengetuk hati setiap orang yang mendengarnya. Ia menjelaskan bagaimana selama 10 tahun, perusahaan ini dibangun bukan dari kecerdikan satu pria, tetapi dari kepercayaan satu wanita. Ia menyebut tentang modal pertama, tentang perjuangan awal, tentang hari-hari di mana perusahaan hanya punya satu komputer dan satu ruangan sempit. Dan ia menyebut tentang pengkhianatan yang lahir bukan dari kemiskinan, tapi dari keserakahan. Dira tidak menunjuk, tidak menuduh dengan marah. Namun layar di belakangnya berbicara dengan bukti yang lebih lantang dari kata-kata.
Foto-foto transaksi mencurigakan muncul satu persatu, pembelian perhiasan mahal, mobil sport yang dibayar tunai, apartemen atas nama orang lain. Semuanya berasal dari dana perusahaan. Setiap bukti memiliki tanda tangan yang sama, Farhan Dirgantara. Para tamu mulai berbisik pelan. Suara mereka seperti arus kecil yang berubah menjadi gelombang. Satu demi satu, para direktur dan investor mulai saling memandang, menyadari bahwa orang yang selama ini mereka sanjung ternyata menipu bukan hanya istrinya, tapi juga perusahaan yang mereka bangun bersama. Beberapa wajah pucat, beberapa menunduk malu. Dan di sudut ruangan, Farhan berdiri kaku, seolah dunia di bawah kakinya runtuh perlahan. Namun Dira belum berhenti. Ia memutar satu rekaman video yang tersimpan di sistem keamanan perusahaan, video yang direkam diam-diam oleh staf IT yang pernah diperlakukan semena-mena oleh Farhan. Dalam rekaman itu, terlihat Farhan dan Resti di ruang rapat kosong, berbicara tentang rencana memindahkan dana proyek ke rekening pribadi. Percakapan itu singkat tapi cukup jelas untuk menghancurkan semua reputasi. Ketika rekaman selesai, ruangan itu benar-benar hening. Tak ada lagi suara musik, tak ada tepuk tangan. Hanya keheningan yang menggantung di udara, berat dan menyesakkan. Dira berdiri diam di tengah ruangan itu, menatap layar yang kini hitam. Ia tidak menangis, tidak tersenyum. Wajahnya datar, matanya dalam, penuh luka yang sudah disembuhkan oleh waktu. Ia menatap ke arah Farhan dan Resti, yang kini tampak seperti bayangan dua manusia yang kehilangan cahaya hidupnya. Mereka bukan lagi pasangan yang berani tertawa di depan publik, melainkan dua sosok yang terjebak dalam penyesalan tanpa suara. Tanpa perlu kata perintah, tim hukum Dira yang sudah bersiap sejak awal masuk membawa map dokumen. Surat pemecatan, surat tuntutan hukum, serta laporan resmi kepada Dewan Komisaris dibagikan satu persatu. Semua berlangsung rapi, profesional, tanpa kemarahan. Dan disitulah letak kekuatan Dira. Ia membalas bukan dengan teriakan, tetapi dengan ketenangan. Ia tidak menghancurkan dengan tangan, melainkan dengan bukti. Di antara kerumunan, beberapa wanita muda tampak menatap Dira dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu, malam ini bukan sekadar balas dendam, ini adalah pernyataan bagi setiap perempuan yang pernah direndahkan oleh seseorang yang ia cintai. Bahwa diam bukan berarti kalah. Bahwa kelembutan bukan tanda kelemahan. Bahwa ketika seorang wanita memilih bangkit, kebangkitannya tidak akan bisa dihentikan siapapun. Sementara itu, Farhan berdiri menatap kosong ke arah panggung. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tenggelam di antara tatapan orang-orang yang dulu mengaguminya. Kata-kata yang dulu mudah keluar dari mulutnya kini membeku. Ia mengulurkan tangan ke arah Dira, seolah berharap belas kasihan. Namun Dira hanya menatapnya lama, tatapan yang tidak lagi mengandung cinta, hanya belas kasihan terakhir untuk seseorang yang telah menghancurkan dirinya sendiri. Dalam diam, ia mengangguk pelan pada dua pengawal yang berdiri di sisi ruangan. Mereka menghampiri Farhan dan Resti, mempersilakan keduanya keluar dengan sopan, menjaga sisa kehormatan yang tersisa. Tak ada perlawanan, hanya langkah gontai dua manusia yang baru saja kehilangan segalanya, uang, jabatan, dan wajah di depan dunia. Ketika pintu tertutup di belakang mereka, Dira menatap sekeliling ruangan. Semua mata masih menatapnya. Sebagian terpaku, sebagian menunduk dalam hormat. Dan di tengah keheningan itu, Dira menunduk sedikit, seolah memberi salam kecil kepada semua yang hadir. Ia tahu, malam ini bukan tentang kemenangan, tetapi tentang penutupan sebuah bab lama. Tentang menutup luka dengan kebenaran, bukan dendam. Setelah itu, ia berjalan keluar dari ballroom tanpa tergesa. Langkahnya pelan, namun setiap langkah memancarkan keyakinan. Ia melewati lorong hotel yang tadi menjadi saksi penghinaannya. Tapi kini lorong itu seolah tunduk memberi hormat padanya. Lampu-lampu gantung di langit-langit bergetar lembut, seakan ikut berbisik, keadilan telah kembali pada pemiliknya. Malam itu, langit Jakarta berawan, tapi tidak hujan. Udara terasa berat,
namun juga menenangkan. Ketika Dira melangkah keluar ke pelataran hotel, mobil hitamnya sudah menunggu. Ia berhenti sejenak, menatap ke langit. Bukan untuk mengeluh, bukan untuk bersyukur, melainkan untuk melepaskan semua beban yang selama ini ia pikul sendirian. Dalam hatinya, ada perasaan baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, tenang. Bukan karena ia menang, tapi karena ia sudah selesai. Ia telah menuntaskan luka yang dulu membelenggu. Dan malam ini, ia tidak lagi menjadi istri yang tersakiti, melainkan perempuan yang memulihkan martabatnya dengan elegan. Di dalam mobil, Dira menatap bayangannya di kaca jendela. Pantulan wajah itu tidak lagi rapuh. Ia melihat dirinya yang baru, teguh, berwibawa, dan bebas. Perjalanan panjangnya belum usai, tapi ia tahu langkah selanjutnya sudah jelas. Ia akan menata kembali perusahaannya, menumbuhkan kembali nilai-nilai yang dulu ia tanam, kejujuran, empati, dan kerja keras. Dan malam itu, ketika mobilnya perlahan meninggalkan halaman hotel, ia tidak menoleh ke belakang. Karena masa lalu tidak lagi memiliki kuasa atasnya. Yang tersisa kini hanyalah masa depan. Masa depan yang lahir dari keberanian seorang wanita untuk berdiri. Bahkan setelah ia dijatuhkan di hadapan dunia. Pagi pertama setelah malam panjang itu terasa asing bagi Dira. Bukan karena ia kehilangan sesuatu, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bangun tanpa rasa takut. Tidak ada lagi pesan singkat dari suami yang penuh nada dingin, tidak ada jadwal pesta atau tekanan citra yang harus ia pertahankan. Yang tersisa hanyalah dirinya, dan dunia yang tiba-tiba terasa luas kembali. Cahaya matahari menembus jendela besar ruang kerjanya yang baru direnovasi. Meja besar dari kayu jati kini bersih dari foto-foto Farhan. Hanya tersisa sebuah vas bunga lili putih, simbol kesederhanaan dan ketenangan yang ia rindukan. Di dinding, tergantung lukisan kecil bertuliskan kutipan yang ia tulis sendiri. Keberanian terbesar seorang wanita bukan saat ia melawan orang lain, tapi saat ia memilih untuk tetap lembut setelah disakiti. Dira menatap sekeliling kantor itu dengan napas panjang. Perusahaan yang dulu ia bangun dengan cinta kini kembali ke tangannya. Tapi kali ini bukan untuk membuktikan apapun. Ia tidak lagi ingin mengalahkan siapapun, tidak ingin membalas, tidak ingin menguasai. Ia hanya ingin memulihkan dirinya, perusahaannya, dan orang-orang yang pernah terluka oleh ambisi yang salah arah. Hari-hari pertamanya sebagai CEO baru terasa berat. Masih banyak pegawai yang ragu-ragu untuk menatapnya langsung. Beberapa bahkan menunduk, takut kehilangan pekerjaan karena kedekatan masa lalu mereka dengan Farhan. Tapi Dira tidak datang membawa hukuman. Ia datang membawa lembar baru. Dalam rapat pertama, ia tidak berbicara panjang. Ia hanya berdiri di depan ratusan karyawannya dan berkata dengan tenang. Mulai hari ini, kita bekerja bukan untuk ego, tapi untuk nilai. Kalimat itu sederhana, tapi menggema di seluruh ruangan. Sejak hari itu, arah perusahaan mulai berubah perlahan. Kebijakan yang dulu keras dan menekan dihapus. Ia menggantinya dengan sistem kerja yang lebih manusiawi, jam kerja fleksibel, pelatihan pengembangan diri, dan ruang konsultasi psikologis untuk para pegawai. Bagi Dira, perusahaan bukan lagi mesin pencetak keuntungan, melainkan rumah besar tempat setiap orang tumbuh bersama. Ia mulai membangun kembali kepercayaan dari bawah. Ia mendengarkan ide dari staf magang, menghargai usulan dari karyawan lama, dan bahkan memanggil beberapa pegawai yang dulu dipecat karena dianggap tidak loyal, padahal mereka hanya berkata jujur. Perlahan, suasana di kantor berubah. Ruang kerja yang dulu sunyi kini dipenuhi tawa kecil dan semangat baru. Orang-orang mulai merasa aman lagi untuk berpikir, berbicara, dan berkreasi. Di sela kesibukannya, Dira sering berjalan sendiri ke taman kecil di atap gedung. Di sanalah ia menemukan ketenangan sejati. Ia sering duduk di bangku kayu, menatap langit sore Jakarta yang berwarna oranye lembut. Dari atas sana,
suara kota terdengar samar, seperti dengung masa lalu yang sudah tidak penting lagi. Ia sering memejamkan mata, mengingat hari-hari berat yang sudah ia lalui, dan tersenyum. Rasa sakit itu kini tidak lagi menakutkan. Rasa sakit itu berubah menjadi kekuatan. Farhan, di sisi lain, lenyap dari panggung publik. Perusahaannya yang dulu ia banggakan hilang bersama reputasinya. Dira tidak pernah mencarinya, tidak pernah menjejak masa lalunya. Ia tahu, setiap orang akan menghadapi akibat dari perbuatannya sendiri. Dan pengampunan bukan berarti membuka pintu yang sudah seharusnya ditutup. Namun jauh di lubuk hatinya, ia sudah memaafkan. Bukan karena Farhan pantas, tapi karena dirinya pantas untuk bebas dari dendam. Beberapa bulan setelah mengambil alih, Dira memutuskan mendirikan sebuah yayasan sosial di bawah nama perusahaan, Yayasan Cakra Ibu Nusantara. Yayasan itu berfokus membantu perempuan korban kekerasan rumah tangga dan pekerja wanita yang kehilangan pekerjaan. Ia ingin memberi tempat aman bagi mereka yang pernah mengalami apa yang pernah ia rasakan. Rasa kehilangan arah, rasa ditinggalkan, dan rasa tidak berharga. Baginya, membangun satu kehidupan lebih berarti daripada menambah satu gedung tinggi lagi. Media mulai menulis tentangnya. Artikel demi artikel menyebutnya wanita yang bangkit dari abu. Namun Dira tak pernah mencari sorotan itu. Ia selalu menolak wawancara yang menyinggung masa lalunya. Setiap kali ditanya tentang kisah rumah tangganya, ia hanya menjawab singkat. Luka bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijadikan pelajaran. Dan dengan itu, ia menutup pintu bagi drama, membuka jalan bagi inspirasi. Di ruang kerjanya, sore itu, Dira duduk menatap tumpukan proposal proyek. Cahaya senja memantul di wajahnya yang tenang. Di ujung ruangan, Maya, seorang karyawan muda yang dulu hampir dipecat oleh Farhan, datang membawakan laporan. Wajahnya canggung, tapi matanya berbinar. Dira menatapnya dan tersenyum hangat. Ia melihat dirinya sendiri di wajah muda itu, gadis yang dulu percaya pada cinta, lalu belajar percaya pada dirinya sendiri. Sejak saat itu, ia mulai melatih Maya menjadi asisten pribadinya. Bukan karena Maya cerdas, tapi karena ia punya hati yang jujur. Dira tahu, perusahaan hanya akan bertahan jika diisi oleh orang-orang yang tulus. Setahun berlalu sejak malam pengkhianatan itu. Dira berdiri di depan jendela besar kantornya, menatap gedung-gedung tinggi yang memantulkan cahaya matahari pagi. Ia sudah tidak merasa sendirian. Ia dikelilingi orang-orang baru, energi baru, dan semangat yang tidak lagi lahir dari ambisi, melainkan rasa syukur. Dalam diam, Dira tersenyum. Perjalanan hidupnya telah membawa banyak luka, tapi juga banyak hikmah. Ia belajar bahwa kadang, untuk menemukan jati diri, seseorang harus kehilangan segalanya lebih dulu. Ia belajar bahwa kekuatan tidak selalu berarti melawan. Kadang kekuatan justru berarti mampu memaafkan dan melangkah maju tanpa menoleh. Hari itu, sebelum meninggalkan kantor, Dira menuliskan satu catatan di jurnal pribadinya. Aku pernah kehilangan cinta, tapi aku menemukan diriku sendiri. Dan ternyata, itu lebih dari cukup. Lalu ia menutup buku itu, mengambil tasnya, dan berjalan menuju lift dengan langkah mantap. Ketika pintu lift menutup, bayangan dirinya terpantul di dinding baja. Bukan lagi sosok wanita yang rapuh, tapi seorang pemimpin yang lahir dari luka dan keberanian. Dan di lantai teratas gedung Cakra gemilang, langit senja menggantung indah. Seolah dunia pun ikut berbisik lembut padanya. Selamat datang kembali, Dira. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari kehidupan yang baru. 1 tahun telah berlalu sejak malam badai itu. Jakarta kini terasa berbeda di mata Dira. Bukan karena langitnya berubah, tapi karena ia kini menatap dunia dari tempat yang lebih tinggi, bukan menara kekuasaan, melainkan puncak kesadaran. Kehidupan yang dulu penuh luka kini berganti menjadi taman yang tumbuh dengan damai. Perusahaannya berjalan stabil, yayasan sosialnya berkembang cepat,
dan ratusan perempuan yang pernah ia bantu kini berdiri tegak di jalannya masing-masing. Mereka memanggil Dira bukan dengan gelar direktur, tapi dengan sebutan yang jauh lebih hangat, Ibu. Di sebuah aula sederhana, pagi itu Dira berdiri di depan ratusan wanita yang duduk rapi dengan mata berbinar. Sebagian di antara mereka adalah korban kekerasan rumah tangga, sebagian lagi ibu tunggal, sebagian anak muda yang dulu kehilangan arah. Kini mereka datang bukan untuk meminta belas kasihan, tapi untuk belajar menjadi kuat. Dira berbicara tanpa teks, tanpa podium, tanpa mikrofon besar. Suaranya lembut, tapi setiap kata membawa kekuatan yang tak bisa dibantah. Ia bercerita bukan tentang kesuksesan, tapi tentang kehilangan. Tentang malam-malam panjang di mana ia menangis tanpa suara. Tentang pagi-pagi di mana ia memaksa diri tersenyum agar dunia tidak tahu betapa rapuhnya ia sebenarnya. Dan di balik setiap kalimatnya, terselip satu pesan sederhana. Bahwa penderitaan bukan kutukan, itu adalah gerbang menuju kebijaksanaan. Asal seseorang berani melewatinya dengan hati yang bersih. Ketika acara selesai, beberapa wanita mendekat, menyalaminya satu persatu. Ada yang menangis, ada yang hanya menatap dengan mata yang berbicara lebih jujur dari kata-kata. Salah satu dari mereka memeluk Dira dan berbisik, kalau bukan karena kisah ibu, mungkin saya sudah menyerah. Dira tersenyum, menepuk lembut bahunya, lalu berkata pelan. Kita semua pernah jatuh. Tapi yang membuat kita berbeda adalah bagaimana kita memilih untuk berdiri kembali. Hari itu, langit Jakarta tampak cerah sekali. Matahari menggantung tinggi, seolah ikut menyambut babak baru dalam hidup seorang wanita yang telah menulis ulang takdirnya. Di mobil, dalam perjalanan pulang, Dira menatap jendela dan melihat bayangannya sendiri di pantulan kaca. Wajah itu masih sama, tapi matanya tak lagi menyimpan kesedihan. Ada cahaya tenang di sana, cahaya milik seseorang yang telah berdamai dengan segalanya. Ia teringat masa lalu yang terasa jauh sekali kini. Farhan, pengkhianatan, pesta itu, semua kini seperti film hitam putih yang sudah selesai ditonton. Ia tidak marah, tidak menyesal. Karena jika tidak melewati semua itu, ia takkan pernah menjadi dirinya yang sekarang. Ia takkan pernah tahu seberapa kuat cinta bisa berubah menjadi pelajaran hidup paling berharga. Ketika mobil berhenti di depan rumahnya, Dira turun perlahan. Rumah itu tenang, dipenuhi bunga lili putih di taman depan. Dari kejauhan, aroma hujan tipis mulai turun, membawa kesejukan sore hari. Dira melangkah masuk, menggantung tasnya, dan menyalakan lampu ruang tamu. Dindingnya penuh foto-foto kegiatan yayasan, anak-anak tersenyum, wanita-wanita yang berhasil membuka usaha kecil, dan potret dirinya berdiri di tengah mereka dengan senyum tulus. Ia menatap satu foto di sudut ruangan, foto pernikahannya dulu. Bukan untuk mengenang cinta yang gagal, tapi untuk mengingat awal dari perjalanannya menjadi kuat. Lalu, tanpa sedih, ia menurunkan foto itu dari dinding dan meletakkannya di dalam laci. Bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk memberi ruang bagi masa depan. Malam turun pelan. Dira duduk di teras belakang rumahnya, ditemani secangkir teh hangat dan suara rintik hujan. Udara lembab menempel di kulit, tapi hatinya hangat. Ia menatap langit, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia berbicara bukan kepada masa lalu, melainkan kepada dirinya sendiri. Ia mengucap syukur. Atas rasa sakit, atas kesalahan, atas kehilangan, karena semuanya membentuk jalan yang membawanya sampai ke titik ini. Hidupnya kini bukan lagi tentang membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Hidupnya kini tentang memberi arti. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan membalas, melainkan pada kemampuan memaafkan tanpa harus melupakan pelajarannya. Beberapa minggu kemudian, sebuah majalah bisnis ternama menobatkan Dira sebagai salah satu 100 perempuan paling berpengaruh di Asia. Foto dirinya terpampang di sampul depan, mengenakan gaun putih sederhana, tanpa perhiasan, tanpa ekspresi sombong. Tatapannya lembut, tapi penuh wibawa. Ketika wartawan bertanya apa rahasia keberhasilannya, ia hanya menjawab, "Saya tidak sukses karena hebat. Saya berhasil karena pernah jatuh dan memilih bangkit dengan kepala tegak." Waktu terus berjalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dan kehidupan Dira mengalir seperti sungai yang tenang, membawa arus yang baru dan bersih.
Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang siapapun. Tidak lagi menunggu validasi dari cinta yang hilang. Ia hidup untuk dirinya, untuk orang-orang yang percaya padanya, dan untuk Tuhan yang telah memberinya kesempatan kedua. Pada suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Dira berdiri di balkon rumahnya. Langit berwarna jingga keemasan, burung-burung melintas menuju sarang, dan suara azan maghrib bergema lembut di kejauhan. Ia menutup mata, membiarkan angin sore menyapu wajahnya. Dalam hati, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Masih banyak yang akan ia hadapi, tapi kini ia tidak takut lagi. Ia sudah menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan karena tak pernah hancur, tapi karena ia bisa membangun ulang dirinya dari serpihan yang pernah berserakan. Di ujung hari itu, Dira menatap ke horizon yang perlahan gelap. Dan dalam keheningan senja, ia tersenyum, senyum seorang wanita yang telah menaklukkan badai tanpa harus menjadi kejam. Senyum seorang ratu yang tidak butuh tahta untuk berkuasa. Karena kerajaannya kini berada di dalam dirinya sendiri. Malam turun perlahan, menutup hari yang panjang dengan lembut. Cahaya lampu rumah Dira menyala hangat di antara gelapnya kota. Menjadi simbol kecil dari satu kebenaran abadi. Bahwa dari hati yang pernah hancur, Tuhan bisa menumbuhkan kekuatan yang lebih indah dari sebelumnya. Dan di sanalah, di bawah langit malam yang tenang, berakhirlah kisah Dira, bukan dengan air mata, tetapi dengan damai. Karena kemenangan sejati bukan saat seseorang berdiri di atas puing-puing orang lain, melainkan saat ia berdiri tegak di atas dirinya sendiri.